bilang proyek dan surat pernyataan ambil WhatsApp. Saya ditekan supaya peradilan dicabut. Betul, peradilan dicabut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terdakwa kasus mega korupsi lahan sawit Surya Darmadi marah di ruang sidang sebelumnya dimulai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Terdakwa pemilik Duta Palma Group yang didakwa merugikan keuangan negara hingga 86 triliun rupiah ini terlihat kesal dan melempar dokumen dan kertas ke arah pengunjung. Surya Darmadi yang didakwa korupsi dengan hukuman seumur hidup dan ganti rugi puluhan triliun rupiah ini mengaku tidak terima dengan kasus yang menimpanya. Ia mengaku bahwa dirinya bukanlah mega koruptor. Bahkan ia sudah memiliki itikat baik dengan kembali dari Taiwan untuk menghadapi kasus mega korupsi yang dituduhkan kepadanya. Hari ini Majelis Hakim mengagendakan pembacaan vonis atas dakwaan terhadap Surya Darmadi. Saya ditekan supaya peradilan dicabut. Betul, peradilan dicabut. Bilang proyek dan surat pernyataan ambil WhatsApp. Saya ditekan supaya peradilan dicabut. Betul, peradilan dicabut. Menimbang bahwa terdakwa Surya Darmadi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk aset berupa membeli tanah, bangunan maupun hotel yang diatasnamakan anak-anak terdakwa yaitu Adil Darmadi, Sheryl Darmadi, dan Bill Darmadi maupun atas nama perusahaan yaitu PT Aset Pasifik sampai dengan REIT Asian Aset Pasifik. Menimbang bahwa terdakwa Surya Darmadi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk penempatan modal kepada PT Deli Muda Nusantara yang selanjutnya dipergunakan untuk melakukan pembelian kapal pengangkut CPO berjenis tugboat dan pembelian saham MCOL diatasnamakan PT Menara Kapital Indonesia dengan cara menyertakan saham ke REIT Asian di Singapura melalui PT Aset Pasifik seolah-olah dari hasil yang sah. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung alat bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi, fakta dan para ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat serta didukung barang bukti, dengan demikian uraian peristiwa di atas telah terbukti secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah terbukti dari perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dari pertimbangan dakwaan ketiga primer semua unsur telah terpenuhi, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan ketiga primer pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana telah terpenuhi. Kami sudah langsung menyatakan banding,
Ya, namun kami menghargai dan menghormati putusan pengadilan ini. Catatan yang kami dapatkan dalam putusan ini yang sangat mengecewakan kami adalah bahwa baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim tidak mempertimbangkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk pemerintah dan DPR yang khusus ya diterbitkan mengatasi permasalahan ya kawasan hutan. Ya, di sana dikatakan secara jelas bahwa keterlanjuran memasuki kawasan hutan itu dengan terbitnya Omnibus Law atau Cipta Kerja tidak dikenakan sanksi pidana, namun yang dikenakan adalah sanksi administratif dan kemudian juga sanksi denda. Nah, oleh karenanya terus terang aja dengan sikap dari saudara jaksa penuntut umum dan putusan ini, tentu para pengusaha akan sangat khawatir dengan terbitnya presiden yang tidak baik ini. Karena apa? Karena saat ini 1192 ya, perusahaan yang sama dengan apa yang dialami oleh klien kami. Nah, oleh karenanya harapan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa hadirnya Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja ini membuat kenyamanan pengusaha, ternyata yang kita hadapi adalah klien kita dipidana dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.